Banyak orang tua dari anak berkebutuhan khusus menanyakan dan juga mengeluhkan ya, kira-kira seperti apa anak saya nanti akan disekolahkan? Apakah akan disekolahkan di sekolah umum atau sekolah luar biasa? Nah, pertanyaan ini sering kali saya dapatkan nih, baik melalui DM, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mencari pendidikan yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita? Oke, yang pertama, anak saya bisa nggak sih sekolah umum atau sekolah apa yang tepat untuk anak saya? Nah, kalau menurut saya gini, memang setiap sekolah umum itu memang diwajibkan sekarang untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya adalah inklusi, sekolah inklusi, artinya sekolah untuk semua pihak gitu ya. Tapi permasalahannya adalah ketika orang tua ingin memasukkan anak ke sekolah umum, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa realita yang atau beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana dari kemampuan anak. Nah, mungkin untuk kita bisa lebih mantap, apakah anak ini layak atau maksudnya bisa atau tidak untuk memasuki sekolah umum, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana saran dari ahli, misalnya saran dari terapisnya, saran dari guru-guru sekolahnya, apakah anak ini sudah siap atau belum untuk bersaing di sekolah umum. Kemudian adalah kita juga mendukung anak ini dengan hasil tes intelijensi. Bagaimana menurut psikolog gitu ya, apakah secara intelijensi anak ini dinyatakan mampu atau tidak gitu ya. Apakah anak ini dinyatakan mampu mengikuti pembelajaran yang ada atau tidak. Nah, setelah itu memang sudah mendapatkan jawaban, baru nanti kita bisa mempertimbangkan kira-kira keputusan kita ini tepat atau tidak untuk memasuki anaknya di sekolah umum. Kalaupun misalnya ternyata, oh Bu, ada aspek-aspek yang belum memenuhi, misalnya dari kemandiriannya atau dari aspek-aspek lainnya, maka nggak apa-apa kok untuk kita menyekolahkan anak ini di sekolah luar biasa sampai akhirnya anak itu benar-benar siap untuk terjun ke dunia masyarakat. Sekolah dimanapun anak kita, yang penting kan anak kita tetap menunjang pendidikan yang layak buat mereka. Nah, penting banget nih buat orang tua ketika misalnya ada, anak-anak ataupun ya anak-anak ya, anak-anak yang lagi, bertanya tentang masalah seks edukasi. Ini kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa sebenarnya sex education itu penting banget buat diajarkan kepada anak-anak. Sesimpel dari mana sih anggota tubuh yang boleh disentuh, mana anggota tubuh yang memang tidak boleh disentuh, mana anggota tubuh yang memang, hanya dialah yang boleh mengetahuinya, itu dari sedini mungkin. Bahkan ketika dia preschool atau ketika dia memasuki sekolah, kita perlu tuh untuk mengajarkan dia untuk hal-hal mana aja sih Nak, yang memang kamu tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Kalau ada orang yang sentuh, apa yang harus kamu lakukan? Termasuk misalnya ketika ada anak yang menanyakan bagian-bagian privasi, misalnya kadang-kadang sebagai orang tua kan suka kayak gini nih, "Ah udahlah kamu masih kecil, ngapain sih nanya-nanya kayak gitu?" Nah padahal sebetulnya respons kita ini sebenarnya saya merasa bahwa harusnya kita memberikan respons yang lebih tepat. Karena ketika anak nanya nih, misalnya nih, tentang bagian-bagian privasi, misal alat kelamin gitu ya, menurut kita ini tabu ya untuk dibahas ya, apalagi anak usia masih kecil banget gitu, masih SD gitu kan, udah bahas-bahas tentang kayak gitu nih anak dapat video dari mana atau dapat perkataan dari mana. Malah justru ketika kita larang dia, "Ah, udahlah kamu masih kecil, jangan tanya-tanya," gitu ya, kita khawatir, saya khawatir bahwa takutnya ada konsep-konsep yang salah, sehingga dia malah mencari jawaban itu di luar. Saya pernah loh punya pengalaman ada seorang anak balita, dia nanya gini, "Kakak udah punya pacar belum?" katanya. Terus saya kan kaget ya, dia ngomongin pacaran ke saya, dia masih balita anaknya. Dan respon saya waktu itu, saya nggak mengkat, nggak, "Ah udah jangan ngomongin, masih kecil, nggak boleh ya, nggak boleh ngomongin pacaran." Nggak, karena saya tahu ketika saya mengkat obrolan itu, maka takutnya dia akan mencari jawaban atau informasi yang salah di luar. Karena pada anak-anak itu kan rasa penasarannya tinggi banget ya. Maka saya cuma gini, "Menurut kamu pacaran itu seperti apa?" Terus dia bilang, "Pacaran itu main ayunan bareng," katanya. Terus ngobrol berdua, dengan konsep anak-anak. Nah, dari sinilah kita bisa mendiskusikan sesuai dengan bahasa yang dia paham. Kalau anaknya umur 4 tahun ya kita sesuaikan dengan bahasa anak umur 4 tahun gitu ya. Kalau anaknya udah lebih besar dikit misalnya masuk ke SD ya udah lebih besar ya, maka kita bisa
menggunakan diskusi-diskusi yang sesuai dengan bahasa dia. Intinya adalah yang harus kita lakukan adalah kita coba menyesuaikan dengan bahasa anak untuk mengkomunikasikan hal-hal itu. Dan jangan pernah bilang, gak boleh masih kecil, belum saatnya kamu tahu. Nah, banyak nih orang tua yang akhirnya mengeluhkan ketika orang tua lagi jalan gitu ya, terus ada yang ngeliatin nih anaknya nih dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bahkan ada yang kalau punya anak special need, terus ada ibu-ibu hamil lagi nungguin gitu ya, terus kayak ngusap-ngusap perutnya, aduh jangan apa ini anakku kayak gini gitu ya. Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya bikin orang tua akhirnya miris ya, kok anakku diliatin kayak gitu, kok anakku misalnya di apa ya, dipandangin kayak gitu gitu, emang anakku seaneh apa. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Tentu sebenarnya gini ya, yang memang miris banget ya, kita kadang-kadang kalau ada sesuatu yang berbeda itu kayaknya ngelihat ini tuh bener-bener yang dalam banget gitu, sampai akhirnya orang tua tuh nggak bebas nih bawa anaknya buat ke tempat makan. Karena apa? Karena takut diliatin nanti di tempat di mall, takut diliatin nanti di ini. Makanya banyak orang tua yang mengurungkan anaknya di rumah aja karena takut malu gitu kan. Nah, padahal sebetulnya solusi untuk mengurung anak di rumah aja, nggak mau bawa anaknya keluar misalnya, atau misalnya sekadar jalan-jalan di tempat umum dan sebagainya, itu justru malah akhirnya menghambat juga perkembangan dia kan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama nih, kita sebagai orang tua ubah dulu deh mindset bahwa tidak semua orang itu mengerti tentang ABK atau mengerti tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika ada orang yang ngeliatin gini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, pokoknya melihat dengan penuh heran gitu ya, ini anak aneh banget gitu kan, maka kita nggak bisa nyalahin karena gak semua orang itu mengerti tentang dunia ABK. Bahkan ketika ada orang nih yang komentar negatif, kita juga tidak perlu apa ya, maksudnya kita juga perlu paham bahwa oh mungkin mereka tidak paham tentang kondisi anak saya. Nah, tugas kita lah di sini mensosialisasikan itu. Ketika misalnya ada orang melihat, yang seharusnya dilakukan adalah balas mereka dengan respect. Misalnya, oh ibu, kalau mama saya tuh dulu mau kenalan ya, iya nih bu, anaknya nggak bisa lihat gitu. Itu lama-lama orang yang tadinya ngelihatnya aneh banget, itu jadi kayak luluh gitu seketika. Jadi sebelum kita marah, kita pikirkan dulu. Boleh jadi orang-orang yang begini itu tidak memahami anak berkebutuhan khusus. Dia taunya anak ini aneh, anak ini berbeda, anak ini nggak sempurna dan sebagainya. Nah, tugas orang tua lah di sini untuk mensosialisasikan kondisi anaknya itu kayak gimana. Entah itu autis, entah itu penyakit langka, bukan penyakit lagi sih maksudnya, genetik ya, gangguan genetik yang langka dan sebagainya. Nah, tugas kita nih di sini nih, sosialisasikan keberadaan anak kita bahwa mereka itu ada dan layak untuk diterima. Nah, paradigma yang salah tentang anak berkebutuhan khusus adalah mereka itu disangkanya sakit. Jadi ada yang namanya medical theory atau teori dari medis. Jadi misalnya menganggap bahwa individu-individu seperti ABK itu adalah individu yang sakit dan harus disembuhkan. Nah, apakah wajar paradigma seperti ini? Apakah memang anak disabilitas itu adalah disebut sebagai anak yang sakit? Mari kita akan ketahui dulu. Jadi ada beberapa asumsi yang berpandangan bahwa oh, disabilitas itu salah satunya adalah penyakit. Nah, kalau penyakit berarti adalah opsinya adalah disembuhkan dengan shopping terapi, shopping dokter, dan sebagainya. Nah, padahal sebetulnya ketika kita melihat dari kondisinya, bahwa ketika anak itu sudah didiagnosa untuk menjadi disabilitas yang mana ini permanen, itu mereka bukan lagi dikatakan sebagai kondisi sakit. Karena kalau misalnya kita hanya menganggap itu sebagai penyakit, maka yang kita lakukan adalah obat. Cari obatnya. Penyembuhan, dan penyembuhan. Satu dokter nggak berhasil, kita shopping lagi ke dokter lain. Satu dokter lagi nggak berhasil, kita shopping lagi ke dokter lain. Karena apa? Karena kita menganggap mereka itu sakit. Nah, kalau kita cuma fokus ke ini, ke sakit ini, mereka nggak akan bisa berkembang. Potensinya terabaikan, aspek-aspek lainnya pun terabaikan, karena kita memfokuskan pada sesuatu yang masih abu-abu.
Karena kondisi disabilitas itu bukan penyakit yang terus ada obatnya langsung sembuh. Contoh deh, ada kelainan genetik nih, genetik langka. Misalnya apa ya? Apa ya? Ya banyak lah, misalnya seperti sindrom apa namanya? Oh, Down syndrome. Down syndrome misalnya kelainan satu genetik ya, misal kita sebutnya Down syndrome, atau mungkin misalnya satu kelainan-kelainan tertentu yang membuat anak ini jadi kelihatan yang berbeda gitu ya. Uh, secara fisik ataupun secara perilakunya mereka gitu. Nah, terus kita nggak bisa nganggap Down syndrome itu sebagai suatu penyakit, sakit disease yang akhirnya ada obatnya sembuh. Karena gini ya teman-teman, kebanyakan anak disabilitas atau orang-orang disabilitas tuh mereka nyaman aja dengan kondisinya. Jadi bukan berarti misalnya oke, kecuali mereka punya penyakit, itu akan beda cerita. Misalnya mereka punya autoimun nih yang mengganggu sistem syaraf mereka, mungkin ada lah nanti ada ketidaknyamanan kayak kebas gitu kan. Tapi selama memang mereka tidak ada komorbid atau tidak ada penyerta sebelumnya, mereka nyaman-nyaman aja kok. Nggak ada misalnya kita pikir, oh mereka nih gimana sih rasanya jadi disabilitas tuh, sakit kali ya, nggak nyaman. Nggak. Mereka nyaman-nyaman aja dengan kondisinya. Nggak ngerasa kayak sakit, kesakitan gitu ya. Kecuali memang mereka yang punya komorbid atau riwayat-riwayat tertentu yang akhirnya memengaruhi perasaan-perasaan tadi, rasa sakit dan sebagainya. Jadi balik lagi bahwa disabilitas itu bukan penyakit, tapi adalah suatu hal yang memang perlu mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama tuh entah dari pendidikannya, kehidupannya, karir, kesempatan untuk berkeluarga ketika mampu gitu ya, kesempatan untuk membangun kehidupannya secara normal sebagaimana individu normal pada umumnya. Nah, satu hal nih yang perlu diketahui pada orang tua yang memiliki anak autis. Nah, lagi-lagi kita akan menyebarkan seputar autis gitu ya. Satu hal yang perlu diketahui adalah ada yang namanya tantrum, ada yang namanya melting down atau meltdown. Apa sih itu perbedaannya? Kalau kebanyakan tantrum itu karena mereka misalnya tangible atau punya akses yang tidak terpenuhi. Misalnya nih akses-akses benda, barang, atau mereka ingin perhatian dari kita. Tapi tantrum itu sebenarnya masih bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi ada namanya sensoric overload atau kita sebut sebagai meltdown. Perilaku ini seperti tantrum tapi penyebabnya berbeda. Jadi anak yang mengalami sensoric overload itu adalah suatu kondisi di mana mereka itu punya kelebihan stimulus atau kelebihan sensorik. Kalau kita mungkin ngalamin jet lag ya, jet lag nih misalnya habis naik pesawat gitu kan, di negara yang berbeda dengan waktu yang berbeda gitu kan. Nah, pada anak-anak autis yang kena gangguan sensorik ini, mereka itu permasalahan ada di sensorik, bagaimana sensorik itu mengelola informasi yang ada pada mereka. Misalnya nih, kalau kita kan orang normal tuh, bukan orang normal ya, saya nyebutnya ini sebagai neurotypical. Ya, neurotypical tuh maksudnya anak-anak yang memiliki perkembangan yang normal ya. Anak-anak yang neurotypical atau orang-orang yang neurotypical seperti ini, mereka bisa mengolah. Ketika misalnya mereka lagi zoom nih, terus di luar, misalnya mereka zoom di kamar. Kan biasanya kalau kamar kalau kita nyalain AC kan suka kedengeran suara AC-nya ya walaupun kecil. Terus di sisi lain ada jam nih, ada jam detik jam gitu ya kan, suka ada suaranya tuh. Terus nanti pas di luar ternyata ada orang lagi main handphone. Terus nanti di sisi lain ada orang lagi yang lagi masak gitu ya. Nah, kalau kita biasanya kita bisa mengelola nih secara otaknya atau kemampuan prosesor di otak kita bisa mengelola informasi mana yang harus saya fokuskan. Ketika itu banyak, walaupun suaranya kecil sekalipun, kita bisa mengolah, oke, ini saya lagi zoom nih, saya fokus ke sini. Saya nggak fokus ke suara jam, nggak fokus ke suara AC gitu ya. Nah, tapi kalau pada anak-anak ini, karena mereka biasanya punya permasalahan sensoris, sehingga mereka itu kesannya tuh pendengarannya sama aja volumenya. Jadi nih, walaupun suaranya kecil banget, tapi bagi mereka tuh itu gede banget suaranya gitu. Nah, sehingga ketika ini paparannya terus-menerus atau mungkin ada yang mengganggu, sehingga jadi gangguan. Akhirnya si otak ini nyuruh nih, alarm. Ngasih alarm dulu,
Bahaya nih, bahaya. Ketika pada anak-anak dia tidak memahami tanda-tandanya gitu ya, maka ya tadi out of control. Seperti bukan dirinya gitu. Mau didiamkan juga nggak bisa, mau ditenangkan juga nggak bisa. Jadi seperti out of control. Tapi jangan berpikir, oh ini kesurupan. Nggak ya. Karena lagi-lagi permasalahan itu dari sensorik. Seperti kalau kita, nih mobil kan, kita udah kunci nih, tiba-tiba ada orang yang mau masuk. Itu kan, atau misalnya ada orang yang mau mengambil, mau mencuri, dan itu kan suka ada alarmnya ya. Itu kayak gitu tuh. Kan berisik ya. Jadi kayak gitu. Jadi si otak ini ngasih perintah, ini bahaya nih. Sehingga mereka perilakunya kadang-kadang suka out of control atau kehilangan kendali. Seperti bukan dirinya banget gitu. Tapi bukan kesurupan ya. Bukan kesurupan. Jadi ketika ada anak autis ngamuk nih tiba-tiba, ya apa enggak gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba marah, dia tiba-tiba nangis kenceng banget, itu bukan kesurupan. Oh, berarti permasalahannya adalah kita lihat nih di lingkungan sekitarnya. Apakah terlalu ramai? Apakah terlalu bising? Apakah ada bau-bauan tertentu yang dia tidak suka? Kita perlu aware dulu dari situ. Kalau ada, oh fix nih, berarti penyebabnya karena ada masalah sensorik. Nah, ini yang harus kita atasin. Bagaimana supaya dia bisa terkendalikan di dalam situasi-situasi yang membuat dia tidak nyaman. Entah kita beliin apa, kalau sekarang tuh ada alat yang peredam suara nih di telinga. Jadi kayak jenis earphone gitu ya, kayak headset atau kayak headphone untuk bisa meredam suara-suara yang ada di luar. Jadi walaupun ada ambulans atau ada pemadam kebakaran, dia nggak akan terdistrak di situ. Itu ada, misalnya kita bisa melindungi atau memproteksi diri dia itu tentang secara ininya, sensoriknya, secara pendengarannya. Atau alat-alat di mana mata misalnya dia sensitif nih sama lampu-lampu tertentu gitu ya. Nah, kita bisa meminimalisirnya dengan itu, dengan alat-alat yang supaya si penglihatan ini nggak terlalu terstimulus banget gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lihat ada anak autis yang lagi tantrum, yang lagi marah tiba-tiba gitu ya, kita coba sadari dulu deh, lingkungan itu gimana, apakah dia terlalu lelah, apakah dia terlalu terpapar tadi sensorik issue tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya itu, segera bawa dia ke ruangan ataupun ke tempat yang sepi, yang minim stimulasi. Kalau misalnya kita tahu nih, iya sih, ini di mall. Kalau di mall kan banyak ya, ada suara musik, kemudian nanti ada suara lagi orang jualan. Kemudian kalau dia naik-naik kayak kereta dorong gitu kan suka kerasa ya, di kulit tuh suka terasa. Nah, kita bisa cek dari situ tuh. Jangan-jangan dia menerima stimulus yang berlebihan. Cuman dia tidak bisa mengungkapkannya, akhirnya yang dia lakukan adalah agresif ya, atau out of control. Nah, kalau udah begini, kita cari deh ke ruangan yang sepi. Walaupun kita ini belanja belum selesai atau masih ada kebutuhan yang mau dibeli, it's okay. Kerjasama dengan pihak lain atau apa, kita cari ke ruangan yang sepi, atau kita bawa anak keluar atau ke dalam mobil untuk meminimalisir rangsangan atau stimulasi yang dia terima di luar. Itu cara memahami otak dari anak autis. Nah, kalau kita ngomongin anak berkebutuhan khusus gitu ya, ada yang namanya mental age atau usia mental. Ya, usia mental ini ada yang usia kronologis, ada lagi usia mental. Ya, usia kronologis tuh mengikuti kalender, ada juga usia mental. Seringkali fenomena yang kita sering temui adalah adanya ketidaksesuaian antara usia kronologis dengan usia mental. Misalnya usia kronologisnya udah masuk ke dewasa nih, dewasa muda misalnya 20 tahun. Tapi usia mentalnya seperti umur 10 tahun. Artinya tingkat pemahaman dia itu seperti umur 10 tahun. Itu ada yang seperti itu. Fenomenanya banyak, tapi tidak semua anak berkebutuhan khusus. Hanya ada anak-anak tertentu aja yang memang punya daya pemahaman yang di bawah usia kronologisnya. Jadi taraf perkembangan berpikirnya itu tidak sama dengan usia kronologisnya. Nah, bagaimana kalau fenomena seperti ini ada? Nah, pertama adalah sabar. Karena boleh jadi orang tua ini, ketika orang tua punya anak-anak yang begini modelnya, maka boleh jadi ini adalah PR kita seumur hidup. Karena apa? Karena kan harapan kita adalah
Ini biasanya juga bagi orang-orang tua yang punya anak autis atau anak-anak yang retardasi mental ya. Nah, karena kita kadang-kadang suka ekspektasi tuh gini, anakku kalau udah gede, kuliah, udah aku lepas, dan alhamdulillah udah enak hidupnya. Tapi ternyata masih banyak nih hal-hal yang kok kayak gini aja masih dikasih tahu ya. Kayak misalnya gini, ini saya ngalami nih, misalnya melihat nerima tamu gitu ya, dia tidak mengerti bagaimana caranya menyapa tamu gitu ya, bagaimana caranya uh, menyambut tamu. Jadi dia lari aja gitu ya, bukan bukan berarti dia sombong, tapi memang dia tidak paham. Ya seperti anak kecil kan kita harus program dulu ya, Dek, kalau misalnya ada tante A, kamu say hi ya, halo tante gitu. Nah, maka kalau konteksnya begini, yang pertama adalah sabar. Karena apa? Boleh jadi ini adalah homeworknya orang tua sepanjang hayatnya anak ini. Sampai anak ini dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena taraf perkembangan usianya dia itu mungkin berbeda dengan usia kronologisnya. Jadi ada beberapa hal yang tertinggal, ada beberapa hal lain nanti di aspek-aspek lain dia melebihi dari usia kronologisnya. Itu ada ya fenomena yang kayak gitu. Jadi ada yang dia tertinggal, ada juga yang dia melebihi usia kronologisnya. Nah, bagaimana kalau yang tertinggal? Ya tadi yang pertama adalah sabar. Karena boleh jadi ini adalah PR orang tua seumur hidupnya. Yang tadinya kan kita berharap nih, oke, anakku udah kuliah tinggi-tinggi dan kita pengennya ngelepas ya, udah pengennya melepas gitu. Artinya udahlah alhamdulillah nih udah punya penghasilan, udah punya tanggung jawab. Tapi ternyata memang tidak bisa. Jadi pada anak-anak yang memang area berpikirnya tertinggal dari usia kronologisnya, kita tidak bisa melepas begitu saja. Ada beberapa aspek yang kita perlu dampingi, yang kita perlu awasi, yang kita perlu ajarin. Usia 20 tahun masih nggak ngerti sih caranya nerima tamu? Atau masa usia segini kok masa nggak ngerti gimana caranya menjawab sapaan? Ada loh anak yang kaku. Misalnya dia terbiasa nih kalau ketemu orang tuh ditanya namanya siapa, mungkin dia bisa nih, namanya aku Alina misalnya. Terus ada orang lagi dia nanya namanya siapa, dia paham, dia jawab aku Alina. Tapi di sisi lain, di waktu yang lain ada orang lagi nanya gini, halo selamat pagi. Bisa jadi kata-kata itu membingungkan loh buat dia. Itu ada loh yang kayak gitu. Jadi karena keterbatasan dia dalam berpikir atau dalam komunikasi, sehingga yang dia tahu adalah nanya nama aja. Namanya siapa? Nggak memperhatikan itu usianya berapa ya. Walaupun usianya udah remaja, udah dewasa muda, tapi ada ketika itu belum dilatih. Ketika ada orang bilang selamat pagi, dia nggak jawab. Lari aja, jalan aja gitu. Nah, bukan berarti dia sombong. Wah, gak mau jawab pertanyaan saya, itu enggak, karena boleh jadi dia tidak mengerti ya. Jadi seperti itu, ketika hal itu memang terjadi, latih ya. Kita jangan pernah lihat umur, kamu kan umurnya udah segini nah, masa kayak gitu aja nggak ngerti, ya nggak bisa. Latih. Kalau ada orang bilang selamat pagi, katakan selamat pagi. Latih itu berulang-ulang. Berapa lama saya harus melatih? Ya tergantung nanti penangkapan anak kita sejauh mana. Ada yang udah 3 kali, 4 kali, 5 kali lupa lagi, 6 kali, 7 kali lupa lagi gitu ya. Sampai berbulan-bulan ada yang dia baru paham itu konsep itu. Latih dan konsisten dan juga tetap termotivasi